pedagang. Ada toko grosir, jualan kelontongan. Dari semenjak lulus SMA, orang tua saya udah dagang. Cuma dari tahun ke tahun, toko grosir itu udah beda. Sekarang itu udah makin sepi. Anak-anak muda lebih bangga belanja ke minimarket, ke supermarket dibanding ke warung atau ke grosir. Maka waktu itu, ketika orang tua saya ngedidik saya, kamu harus jadi karyawan, kamu harus jadi PNS, walaupun jadi manajer, lebih keren dibanding papa. Papa kemana-mana cuma pakai kaos, jalan ke warung, jalan ke toko. Lihat orang-orang PNS pada pakai seragam bawa mobil. Lebih keren. Kamu harus jadi karyawan, kamu jadi manajer. Bapak kuliahin. Alhamdulillah saya sampai dikuliahin. Dulu ketika saya kuliah, impian saya simpel sih. Kayaknya gampang nih. Saya udah sarjana. Lulus bakal gampang nyari uang, gampang nyari kerja, bisa beli mobil mewah, bisa punya rumah mewah. Saya kuliah di salah satu politeknik di Bandung, negeri. Alhamdulillah lulus cepat 4 tahun sarjana. Sebelum ijazah keluar, saya udah keterima kerja di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Senang saya kan, alhamdulillah. Saya masuk kerja Bapak Ibu semua. Dan ketika saya masuk dunia kerja itulah saya baru merasa susahnya menjadi seorang laki-laki, beratnya menjadi seorang ayah. Saya harus pergi pagi dulu, pulang malam untuk hanya dapat gaji 2 jutaan waktu itu. Saya jalanin. Kata saya, hebat bapak saya, bisa sampai nguliahin saya. Saya nyari uang aja pulang malam. Padahal bapak saya buka warung sore udah ada di rumah, kata saya. Tapi saya jalanin, karena itu impian orang tua saya. 1 tahun saya kerja, pacar saya minta dinikahin. Saya nikah akhirnya. Saya kira bisa dengan uang sendiri Bapak Ibu semua. Ternyata gaji saya waktu itu fresh graduate, bahkan gak bisa untuk biaya pernikahan. Karena orang tua saya pengen saya segera nikah, saya dibiayai nikah. Saya nikah dan saya tinggal di rumah kontrakan sama istri saya. Di salah satu perusahaan Bapak itulah saya mencari rezeki. Ternyata ketika nikah, perjuangan seorang ayah baru saya rasain. Gaji saya itu nggak cukup buat sehari-hari, paling cukup buat bayar kontrakan dan makan. Untuk beli mobil boro-boro, beli rumah apalagi. Saya ngontrak dari 2013, 2014. Semenjak nikah, saya bilang ke istri saya, Mik, saya tuh udah kerja 2 tahun nggak ada perubahan loh, Mik. Katanya 9 dari 10 pintu rezeki di bidang perniagaan. Nih, mumpung masih muda. Alhamdulillah istri saya tuh waktu itu hamil anak pertama. Saya punya impian punya rumah sebelum punya anak. Kita nyoba bisnis. Mumpung Abi masih muda, saya nyoba resign dan saya nyoba bisnis. 2014 dulu, teman-teman saya banyak yang buka konter pulsa. Dulu orang-orang isi pulsa ke konter, ramai jualan casing dan provider. Akhirnya saya sama istri hijrah ke Purwakarta dari Tangerang. Saya sewa kios Bapak Ibu semua. 1 tahunnya 8 juta, beli etalase dan sebagainya lebih dari puluhan juta ya. Alhamdulillah 2014 Januari saya buka usaha pertama kalinya dan saya nggak pernah diajarin sama orang tua saya. Orang tua saya nggak ngedukung saya. Kamu udah dikuliahin enak jadi karyawan. Kenapa riset? Saya pengen coba bisnis. Udah nikah, saya pengen bismillah. Mudah-mudahan bisa beli. Januari, Februari, Maret, April istri saya lagi hamil besar Bapak Ibu semua. Ujian langsung datang. Pertengahan 2014 ujian datang, server pulsanya alami gangguan, down dan gak bisa transaksi. Di situ saya nggak punya pendapatan sehari-hari. Istri saya langsung marah-marah dong. Bi, enak kemarin kan? Setiap hari walau kecil terima gaji. Ini baru juga mulai, udah langsung bangkrut, udah punya penghasilan. Berantem setiap hari karena saya nggak bisa ngasih uang ke istri. Suatu saat berantem besar itu perang dunia pertama bagi saya. Dan baru pertama kali berantem sebesar-besarnya 2014. Sampai orang tua saya datang, orang
orang tua istri datang. Gara-gara saya nggak bisa ngasih uang setiap bulannya waktu di pertengahan 2014. Karena nggak ada yang bisa ngarahin saya sama istri saya, akhirnya istri saya memutuskan untuk pulang. Pada waktu itu kalau nggak salah yang lagi baru lahiran istri saya memutuskan ninggalin saya dulu. Dibawalah istri saya sama mertua saya pulang ke rumah mertua. Saya nggak mungkin ikut, malu saya. Kata orang tua saya, udah tinggal di rumah orang tua, biar pisah dulu. Saya pisah sementara. Saya masih ingat sampai hari ini ketika saya diam di kamar saya, di rumah orang tua saya, ibu saya datang. Mama tahu, cicilan motor A belum lunas. Ini mama udah jual emas, lunasin motornya. Tapi janji, jemput istri, ngelamar kerja lagi di Bandung, tinggal di rumah mertua kalau perlu. Nggak usah jadi pengusaha dulu, nggak usah jadi pedagang dulu, susah, nggak segampang ayam pikirin. Saya nangis di situ. Bahkan ibu saya harus jual emas kawin untuk jual emas perhiasannya hanya untuk lunasi motor saya. Kalau mama ngomong kayak gitu, saya belum jadi apa-apa waktu itu. Bismillah, ngelamar kerja lagi. Saya ngelamar kerja lagi di Bandung, Bapak Ibu semua. Lalu saya pergi ke rumah mertua dan akhirnya saya tinggal di Bandung, kerja di Bandung di Antapani waktu itu. Saya jadi karyawan lagi. 2014, 15, 16, 17 saya jadi karyawan, tinggal di rumah mertua di dalam gang jauh dari jalan raya. Pakai motor itu pasti papasan sama orang-orangnya harus minggir. Dekat kuburan di daerah Cimaruga oleh Gus. Mertua saya itu jualan bubur. Bayangin waktu itu saya tinggal di rumah mertua kurang lebih 4 tahun. Kalau lagi berantem pasti saya yang disalahin. Kadang saya dibanding-bandingin. Jangan sama mertua, sama orang tua saya pun dibandingin. Aku lihat teman kamu yang dari awal kerja terus sekarang udah ngecicil rumah. Gitu lihat, tetangga udah pada nyicil rumah, kamu kapan? Gaji saya waktu itu di Bandung cuma 2,5 juta. Karena saya mulai dari nol lagi. Sampai akhirnya 2017 saya ngomong ke istri, ada perubahan hidup kita. Mungkin saya itu nggak bakat, bukan takdirnya jadi karyawan. Saya itu darahnya dagang, walaupun orang tua saya nggak mau saya jadi pedagang. Saya ingin sekali lagi saya coba bisnis. Yang paling penting Umi izinin kita berjuang. Akhirnya saya nyari bisnis di online waktu itu Bapak Ibu semua. Karena nggak ada yang support saya. Saya nggak tahu udah pengen aja bisnis. Saya waktu itu ada peluang bisnis salah satu aplikasi pembayaran. Saya daftar bisnis itu karena waktu itu masih murah. Saya daftar dan saya ngomong istri, kalau saya bisnis saya total 100%. Saya pengen kita hijrah lagi ke Purwakarta karena saya lahir di sana. Saya berani memulai di sana. Tapi kali ini saya sama istri saya nggak sewa toko. Saya sewa rumah 1 tahunnya 15 juta Bapak Ibu semua. Saya tinggal di rumah itu sama istri saya. Saya jual tuh yang namanya tiket kereta api. Saya jual token listrik. Saya jual semua pembayaran di rumah. Alhamdulillah jalan 2017, 2018. Tapi saya lupa 2018 itu. Ternyata gak ada perubahan juga dalam hidup saya. Rumah masih ngontrak dan kemana-mana masih pakai motor di rumah ini. Sampai akhirnya istri saya hamil lagi anak kedua. 2018 akhirnya itu istri saya hamil anak kedua. Nggak tahu kenapa Allah mulai uji lagi. Bisnis ini tutup lagi di Desember 2018. Dan saya ngalamin Januari 2019 nggak punya pendapatan lagi. Dikala istri lagi hamil anak kedua, saya nggak punya uang sepeser pun waktu itu. Sampai akhirnya istri pakai uang tabungan dia. Dari Januari, Februari, Maret pakai uang tabungan. Sampai akhirnya di Maret itu uang kita habis. Saya punya 1 motor doang. Itu pun hasil dilunasin sama orang tua saya waktu itu. Saya mulai berdebat sering sama istri. Gimana nih Bi? Gimana nih?
saya juga bingung. Waktu itu 2019 lagi ngetrennya ojek online Bapak Ibu semua. Pendapatan ojek online besar-besar. Tapi gimana kalau Abi nyoba nge-Grab? Abi gak akan ngelamar kerja lagi. Abi tahu berapa tahun jadi karyawan gak ada perubahan. Saya pengen nunggu Allah mau bawa saya kemana nanti. Saya nyoba jadi ojek online dulu. Akhirnya saya daftar Grab Bapak Ibu. Tahu kan lo daftar Grab itu pun harus bayar loh 350.000. Belum bikin surat kuning, surat kelakuan baik. Saya jadilah ojek online tanpa sepengetahuan orang tua saya nge-Grab. Cuman yang tahu istri saya. Karena saya yakin orang tua saya akan malu dan gak akan menghargai saya kalau tahu. Saya ngojek. 2019 Ramadan saya paling ingat sampai hari ini. Itu adalah bulan-bulan terberat saya punya ojek online. Dimana kalau berbuka saya harus nyari takjil karena saya masih di jalan. Dimana ketika berbuka saya masih nganterin GrabFood Bapak Ibu semua orang yang mau berbuka puasa. Saya masih ingat sekarang kalau lagi ada Allah saya jadi masjid. Di situ cuma ada bala-bala teh gelas saya makan. Untuk mendapatkan penghasilan 100.000 per hari, saya harus nyalain aplikasi lagi setiap habis berbuka. Sampai jam 10 sampai jam 11 saya nyalain aplikasi. Malam itu baru saya dapat 100.000. Ya Allah, kenapa kayak gini? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah di sini saya mulai was-was sama istri. Mulai sering debat lagi. Istri kandungannya udah makin besar. Saya was-was sama istri. Bulan depan, bulan Agustus. Bulan itu pasti ada yang telepon. Pasti ada yang minta bayar kontrakan 15 juta dalam 1 tahun. Boro-boro 15 juta. Pendapatan 30.000 sampai 70.000 itu gak cukup untuk ngumpulin 15 juta. 1 juta aja gak mungkin. Bahkan saya masih ingat di kala itu makan setiap hari. Kalau mau beda rasa, mie rebus, mie goreng, mie soto. Kalau mau makan nasi, ke warung nasi saya masih ingat di depan komplek Giri Asri itu ada warung nasi. Saya sama istri berdua, anak saya beli setengah sayur sop. Jangan ke 15 juta, makan aja kurang. Terus gimana, Mi? Gak ada solusi waktu itu. Akhirnya di bulan Juli saya dapat orderan Bapak Ibu. Ini gak pernah saya terlupakan. Saya dapat orderan sore hari jam 5. Nyala aplikasi itu. Dari Purwakarta ke Karawang, beda kota. Kalau saya terima orderan itu, saya pasti ke maghriban. Di situ mendung dan saya pasti kehujanan. Tapi andai saya nggak terima, saya pasti rating Grabnya akan turun. Belum tentu besok dapat orderan lagi. Akhirnya saya terima Bapak Ibu orderan itu. Saya berangkat ke Karawang anterin ibu-ibu pulang dari pabrik. Saya anterin, saya pulang dengar prediksi saya hujan dan adzan maghrib. Di situ saya nangis. Saya nangis sejadi-jadinya di tengah guyuran hujan. Ya Allah kata saya, bulan depan harus bayar kontrakan. Untuk nyari 25.000 aja harus keluar kota dulu pakai motor. Harus kehujanan dan maghrib pun harus tunggu pulang ke rumah. Saya ternyata gak bisa apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Bahkan ketika saya ngojek dari bulan-bulan kemarin, gak ada yang nawarin kerjaan ya Allah. Gak ada yang nawarin bisnis, saya sendirian. Gimana bulan depan saya bayar kontrakan ya Allah? Saya ngomong curhat sejari-jarinya waktu di motor. Gak ada yang lihat saya. Ya Allah, tolong kasih petunjuk. Gimana caranya saya keluar dari permasalahan perekonomian ini. Minimal bulan depan saya bisa bayar kontrakan. Saya nggak punya uang 15 juta ya Allah. Saya pasrah waktu itu. Mungkin itu yang dinamakan tawakal kata saya. Saya pulang. Gak lama setelah itu ada keajaiban datang. Ada yang nelfon saya Bapak Ibu semua. Namanya Pak Sunario. Ngomongnya ada. Ini ada sebuah bisnis. Kalau kamu jalani, kamu akan punya penghasilan, punya mobil, punya rumah. Baru pertama kali dalam hidup saya ada orang ngomong, nawarin bisnis langsung ngasih tahu hasilnya. Masa ada Pak bisnis kayak gitu? Ada. Kalau kamu nggak percaya, saya akan lihatin kamu datang ke Bandung. Saya udah lagi nggak ada pilihan lain. Satu-satunya orang yang nawarin cuma Pak Sunario gitu. Saudara saya nggak ada yang nawarin kerjaan.
Gak ada yang nawarin bisnis. Pak, gimana caranya? Saya mau bismillah. Si Negi, dulu belum ada Zoom, belum ada TikTok 2019. Belum ngetren main online. Si Negi datang ke kantornya di mana Pak? Di Bandung. Dalam hal itu gak punya duit saya ke Bandung. Lalu saya cari teman saya pengen punya mobil. Saya ajak teman saya punya duit. Baik, antar saya ke Bandung. Ada bisnis yang bisa bikin kita punya pacar, punya rumah katanya. Emang ada, ayo ke Bandung lah saya. Saya ketemu Pak Sunario gitu. Pak Sunario udah agak tua waktu itu juga sih. Saya masih agak muda. Lihat nih, bapak aja kayak gini udah punya Pajero nya dilihatin. Bapak aja kayak gini udah punya rumah 1 miliar loh. Kalau muka-muka kayak kamu ngerjain bisnis ini, saya yakin 1 bulan dapat motor. Wih, dengan PD-nya Pak Sunario ngomong kayak gini. Kamu kerjain nih, bukan kayak kamu 1 bulan dapat motor. Emang motornya nilainya berapa Pak? Waktu itu Pak Sunario bilang 15 juta. 2019 motornya plus 15 juta. Loh, dalam hati sini sama persis dalam kontrakan saya 15 juta loh yang harus dibayar di bulan Agustus itu. Jangan-jangan ini takdir Allah kata saya tuh. Saya minta bayar kontrakan, kata Pak Sunario 1 bulan saya bakal dapat motor 15 juta. Saya akan pakai buat bayar kontrakan. Sini KTP-nya. Saya di situ baru sadar ketika Pak Sunario bilang, sini KTP-nya. KTP ada tapi duitnya nggak ada. Tapi saya gengsi ngomong ke Pak Sunario. Pak, saya akan daftar tapi ke hari ini Pak. Saya mau izin istri dulu. Jadi bapak-bapak ibu, kalau ada yang bilang izin istri berarti nggak punya duit tuh. Beneran? Itu alasan supaya harga diri saya nggak jatuh di Pak Sunario. Saya izin istri dulu Pak Sunario. Kata Pak Sunario, oke lah izin istri dulu nih. Saya kasih sampel produk, Eco Racing waktu itu ya. Saya pulang. Saya belum berani ngomong sama istri. Karena 2 kali saya gagal. Saya cobain dulu Eco Racing sambil ngojek. Saya ngojek dari pagi sampai sore. Biasanya besoknya harus isi bensin lagi. Kok ini masih ada sisa kata saya baru setengah hari. Wah, selain perusahaannya ada, legalitasnya ada, produknya ada, ini produknya bagus. Saya langsung malamnya memberanikan diri ngomong sama istri itu di hari kedua. Mi, bulan depan kita bulan Agustus akhir ini kita harus bayar kontrakan. Dari kemarin emang nggak ada solusi, tapi ada yang ngasih tahu kami bisnis yang bisa dikerjain 1 bulan bisa dapat 15 juta. Apa? Waktu itu Eco Racing. Izin Nabi mau ngerjain bisnis ini. Apa 2 kali bisnis kemarin aja nggak ada yang berhasil. Mending Nabi jadi karyawan ngelamar kerja lagi. Itu saya ngomong kayak gitu. Jadi karyawan lagi pun Mi, walaupun keterima, nggak ada yang 1 bulan gaji 15 juta, Abi yakin. Ini nggak ada pilihan lain lagi. 1 bulan ini ada waktu kita bayar kontrakan. Kalau enggak, saya yakin Umi pasti dijemput lagi sama orang tua. Saya nggak mau itu terjadi lagi. Tinggal anak yang kedua saya. Mi, izinin. Bismillah. Saya yakin yang ketiga ini pasti berhasil. Oke, terserah Abi katanya. Gimana cara daftarnya? Ya justru saya ngajak ngobrol itu jadi solusi. Gimana cara daftar saya mau nanya. Gak ada solusi waktu itu. Gimana kalau Abi jual motor ini? Ini kan motor hasil kredit nih. Kita jual dulu untuk daftar di Eco Racing ini. Abi yakin kalau dijual bisa ngasih makan setiap hari dengan bisnis ini. Yakin? Gak yakin ya. Terus gimana dong? Istri saya kalau di rumah itu pakai dasteran kan? Satu-satunya harapan saya. Itu ada kalung terpasang di lehernya istri saya tuh. Mi, ini yang paling aman nih. Abi pinjam dulu tuh kalung di leher Mi. Suatu saat Abi ganti berkali-kali lipat. Saya kira Pak, Bu, saya kira ya udah ini solehan ya. Ya udah Mi, ya udah Bi. Ini emasnya nanti Umi besok jualin buat daftar. Ini istri yo kayaknya solehan. Pas gitu, istri saya sambil marah dibuka ini terserah Abi deh kalau mau digimanain katanya. Ini kan emas kawin terserah Abi mau dibalikin lagi. Mesti dikasih ke saya Pak. Kalungnya saya bingung mau digimanain kalau jadi duitnya. Padahal ke toko emas kan. Pertama kali saya ke toko emas sendirian dan isinya ibu-ibu semua itu di toko emas. Laki-laki cuma 1 si kokonya doang.
Bayangin sambil ngojek Bapak Ibu semua bawa kalung. Wah ini mah kayak jual emas orang tuanya atau istrinya katanya. Gak ada pilihan lain waktu itu. Kalau pengen derajat saya di titik paling bawah kayaknya waktu itu. Saya dengan terpaksa saya jual tuh mas. Saya bawa pulang. Saya ambil untuk daftar makan basic waktu itu. Sisanya nih, ini untuk lahiran anak kedua. Bismillah Abi berjuang. Orang tua saya cuma nyuruh saya jadi karyawan lagi. Istri saya gak support 100%. Coba Abi buktiin. Saya kerjain. Waktu itu Pak Saudara bilang, Gi kalau kamu 1 bulan, Pak Saudara di Bandung, saya di Purwakarta. Beliau WhatsApp, Gi kalau kamu pengen 1 bulan dapat motor, setiap ketemu orang, tawarin ekoresi, tawarin peluang bisnisnya. Saya gak banyak mikir Bapak Ibu semua. Saya kerjain apa yang dikerjain Pak Sunario. Pagi ngojek, siang ngojek, malam ketemu teman saya tawarin ekoresi, saya tawarin peluang bisnisnya. Pagi ngojek, siang ngojek, malam saya presentasi lagi. Apa yang terjadi? Yang daftar orang yang anter waktu saya ke Bandung dan beberapa orang masih gaming jari. Di belakang ada teman saya datang suatu saat. Gi, tahu nggak kamu? Teman-teman kita tuh di belakang ngomong ke saya, hati-hati kalau ketemu si Algi, pasti nawarin. Saking takutnya Pak, seorang ojek online bawa ekoresi model. Saudara saya masih ingat, Gi kamu tuh anak kuliahan katanya. Mikir coba-coba. Mikir sekali-kali. Dulu masih ada premium Pak, Bu. Yang harganya 5.000, 6.000-an. Gi, kamu tuh anak kuliahan. Daripada beli ekoresi yang jutaan, beli premium 1 juta. Iya kan? Iya juga. Dulu saya gak bisa apa-apa Pak. Masih ojek. Nawarin produk ekoresi yang awalnya itu cuma itu yang saya tahu. Dan pengen punya mobil, pengen punya rumah cukup daftar. Orang lain gak ada yang percaya. Boro-boro teman saudara aja banyak yang gak percaya. Sampai akhirnya datanglah akhir Agustus itu. Ada yang telepon Bapak. Saya kira calon mitra. Assalamualaikum, bahagia. Ini Pak Mul. Pak Mul. Ya gimana Pak? Yang punya kontrakan Pak. Saya kira calon mitra mau daftar priority gitu kan 12 juta. Lagi mau ini kan udah akhir Agustus nih, mau cash atau mau transfer? Buset. 2 pilihan itu gak ada jawabannya tuh. Bingung saya jawabnya gimana. Mau cash atau transfer? Pak, istri saya udah mau lahiran bentar lagi kamu. Saya izin 1 bulan kasih waktu saya. Uangnya masih di luar. Bulan depan saya bayar. Karena mau lahiran itu kan kamu kasihan. Ya udah, pagi saya kasih waktu 1 bulan ya. Bismillah, saya kerjain lagi. Lebih habis-habisan dari bulan Agustus. September Bapak Ibu semua, pagi, siang, sore, malam, ngojek plus presentasi. Saya kerjain dari pagi sampai malam. Tahu nggak hasilnya apa? Dapat nggak motornya Bapak Ibu semua? Dapat nggak? Udah daftar jual emas kawin, kerja keras 2 bulan dapat nggak? Dan ternyata saya ditelepon lagi sama Pak Mul di minggu akhir di September. Pagi mau cash atau transfer. Ketika saya cek poinnya masih jauh dari 100 pasang ternyata. Gak dapat motornya. Saya ngomong gini ke Pak Mul, Pak kasih waktu saya 3 hari. Saya nggak akan transfer, saya akan datang ke rumah Bapak, saya bayar 15 juta. Ya udah 3 hari ya, saya tunggu di rumah, siap. Bismillah. Kalau enggak rumahnya kan saya kasih ke orang. Siap Pak, 3 hari saya rumah. Saya ngobrol sama istri, kayaknya PTBS bukan solusi untuk di bulan ini. Wah ini masih jauh ke motor. Itu terjadi benar-benar saya ngomong sama istri. Terus gimana caranya? Saya izin 1-2 hari ke depan saya akan telepon semua saudara. Saya akan pinjam tuh uang 15 juta. Gak ada pilihan lain. Saya gak mau kita luntang lantung di jalan, apalagi pulang lagi ke rumah mertua, saya gak mau. Ya udah teleponin nih saudara-saudara. Saya teleponin Bapak Ibu semua. Saya masih ingin menurunkan derajat saya lagi. Harus pinjam uang 15 juta ke saudara-saudara saya. Sampai ada salah satu saudara di Malang waktu itu. Gini bener kamu? Iya saya pinjam 15 juta. Jadi saya mau lahiran nih, mau bantuin. Ya udah sih video call dulu. Video call dulu sampai gak percaya, video call dulu, saya video call dulu. Akhirnya saya dipinjemin tuh 15 juta. Saya ditransfer, saya bayarin tuh kontrakan rumah. Dan saya gak pernah berhenti.
Dan saya bilang sama istri saya, ini adalah pilihan terakhir saya. Allah udah menguji begitu berat, saya yakin hasilnya udah dekat nih. Ini udah dekat nih. 2 bulan ini saya berat hidup nih, makan susah pinjem uang. Ini hasilnya udah dekat, tungguin. Saya akan lebih berjuang lagi. Cuma di situ saya sadar waktu sholat. Saya sadar, saya kemarin cuma ngerjain dengan tenaga saya, Bapak Ibu semua. Dengan ikhtiar saya nunggu mana gak ada mentor yang bantu ketika saya susah. Gak ada yang datang, kata bahwa kata mana Mas Sunda ada kata 1 bulan dapat motor, 2 bulan dapat kok Pak. Sampai saya pinjam 15 juta dulu gak ada yang bantuin. Saya buntut waktu itu, gak ada 1 orang pun yang bantu saya. Cuman saya sadar, ketika saya memulai bisnis ini, artinya saya merasa sebagai seorang murid ternyata. Saya gak bisa nunggu, saya harus nyari itu ilmunya. Di situ saya sadar, saya gak bisa sendirian. Saya gak bisa apa-apa, saya gak punya apa-apa. Akhirnya saya nyari guru-guru. Siapa yang bisa ngajarin saya waktu itu? Saya nyari ada namanya Pak Rusmaji waktu itu di Bekasi. Katanya bisa ngajarin yang namanya Google Ads. Saya berangkat Pak, ke Bekasi. Saya minta antar Kang Bayu waktu itu. Bayu antar saya ke Bekasi. Kita belajar Google Ads. 2019 orang nyari informasinya di Google, belum di TikTok. Saya belajar Google Ads Bapak Ibu semua. Pulang, ngulik, belajar lagi, pulang lagi. Sampai bisa waktu itu. Oktober saya ngomong sama Allah. Ya Allah, dari awal tahun kemarin, 2 bulan kemarin, bahkan saya jual mas kawin saya. Saya harus ikhtiar nyari-nyari orang, tapi orang gak pernah mau dekat-dekat sama saya. Saya kemarin belajar ya Allah. Saya gak akan nyari orang lagi, tapi bantu saya supaya orang lain nyari saya. Itu doa saya waktu terakhir. Karena aku butuh kasihan saya ngomong kayak gitu sama Allah. Bantu orang-orang nyari saya. Dan saya rubah garasi saya waktu jadi kantor. Saya rubah ruang tamu saya jadi kantor. Setiap hari saya sama istri saya bikin video. Saya ngojek, dapat uang pasang iklan di Google. Saya pelajarin produk, saya pelajarin marketing plan, saya ngomong depan kamera. Orang-orang gak mau denger saya, tapi kamera pasti saya yakin mau denger saya. Siapin kamera nih, saya ngomong depan kamera. Saya upload di YouTube setiap hari, upload di YouTube ngojek, upload di YouTube bikin iklan ngojek lagi. Setiap hari saya lakukan sampai akhirnya Bapak Ibu semua di Desember Allah mulai buka pintu rezekinya. Tanpa saya sadari, tanpa saya kerja keras lebih keras daripada bulan-bulan sebelumnya, Desember saya dapat motor pertama saya Bapak Ibu semua. Lama sih, lama. Tapi ini hasil kerja keras, hasil tetes air mata. Dan saking bangganya Pak Haji, dapat 15 juta saya nyari showroom motor bekas. Saya beliin motor langsung es. Motor saya jual, saya bayar hutang. Saya beli, ini motornya masih ada sampai sekarang. 15 juta ini jadi real motor. Dan tahu Bapak Ibu semua, semenjak Desember itulah kerja keras saya tidak pernah lebih capek dibanding bulan-bulan sebelumnya. Saya cuma diam di kursi ruang tamu, orang-orang datang dengan sendirinya ke WhatsApp saya. Gak lama setelah itu dapatlah mobil pertama saya Bapak Ibu semua. Maret 2020 saya punya mobil pertama dan saya beliin Honda BRV Case seharga 175 juta. Nambah sih, tapi komisi saya gede waktu itu. Bonus sponsor saya setiap hari besar karena setiap hari closing. Saya beli Honda BRV, disitulah istri saya mulai support. Bi, udah total di PT BES. Bapak Ibu saya udah nggak usah jadi karyawan lagi, fokus di PT BES, kejar bajaronya. Satu keluarga keturunan saya belum pernah ada yang beli mobil cash kecuali saya. Bapak Ibu semua, ketika kita punya mobil, di situ orang-orang mulai ngargain kita. Gak pernah dari dulu ada yang ngomong, Agi sarjana di mana? Gak ada. Sarjana pun gak dihargai. Tapi ketika pakai mobil, orang-orang mulai banyak yang undang saya. Saya ngomong mulai didengar Bapak Ibu semua. Ibu saya mulai bangga, istri saya mulai bangga. Kan kondangan gak usah pakai celana jeans lagi tuh itu saya. Bisa pakai gamis. Saya bisa pakai minyak rambut, gak usah lepek-lepekan lagi. Ternyata di sini kunci rezekinya. Ketika ibu bangga,
Bapak saya bangga, istri saya bangga, rasa syukur itu datang ternyata. Kebahagiaan datang karena baru dari satu mobil. Allah datangin lagi rizki-rizki yang lain. Motor kedua, ketiga, mobil kedua, ketiga, cair terus di tahun 2020. Katanya COVID, tapi kalau rizki saya nambah terus. Sampai akhirnya, saya masih ingat Ramadan 2021. Bapak saya bilang, bentar lagi lebaran. Pokoknya Bapak nggak mau tahu, segera cair Pajero. Kapan cair Pajeronya? Bismillah Pak, pokoknya Bapak, Mama pengen beli Pajero putih. Bismillah, saya kreditin lagi, saya kerjain di bulan Ramadan. Keajaiban datang, setiap hari saya nerima WhatsApp, admin saya nerima WhatsApp. Sampai akhirnya tahu-tahu saya dapat Pajero 500 juta. Saya dapat 500 juta itu pertengahan Ramadan 2021. Saya datang langsung ke dealer Mitsubishi yang ada di Bandung waktu itu. Saya bilang, Pak tolong cariin mobil warna putih, tapi harus ada lebaran. Wah susah, ini kan baru keluar. Mobil paling baru 2021 presiden baru keluar, gak bisa loh. Terus gimana Bapak, saya pengennya lebaran. Ya udah saya cariin, Pak saya akan bayar cash. Langsung saya ngomong, WA Pak Haji dengan dia. Pak Haji udah cair, ini mobilnya udah ada, bantuin cairin, lebaran pengen dapat mobil. Saya paling ingat WA Pak Haji dengan dia, saya dapat Pajero, itu cepet kok itu. Sini gini nomor rekeningnya ada ya. Saya kasih nomor rekeningnya di transfer Bapak Haji. Saya beliin. Dapat tapi harus warna hitam. Kalau kamu lebaran pengen warna hitam, ambil. Saya anterin ke rumah kata market itu. Saya ngomong sama ayah saya, Pak warna hitam. Ini warna hitam, bismillah. Ya udah yang penting pakai Pajero. Datanglah bulan suci Ramadan 2021. Pajero facelift terbaru, Grace. Dari dealernya langsung ya ibu semua. Pintu rezeki kayaknya makin kebuka. Ibu saya makin bahagia, orang tua saya makin bahagia. Itu diundang keluarga-keluarga. Saya syukuran di sini. Satu turunan yang punya Pajero cuma saya Bapak Ibu semua. Baru lagi saya bawa itu pertama kalinya dapat lebaran waktu itu ke rumah kakek saya. Heboh tuh di kampung di Calengka di Bandung. Bawa Pajero terbaru. Dan baru keluar setengah bulan kata itu di Indonesia. Kasih banyak lagi. Tahu nggak Bapak Ibu semua? Setelah Pajero itu datang, kerja keras saya nggak pernah lebih capek dibanding bulan sebelumnya. Nggak pernah lebih capek dibanding tahun-tahun sebelumnya. Malah lebih mudah. Kalau Allah datangkan itu tim datang ke rumah saya. Saya pengen tinggal di Purwakarta. Saya mau kontrak tinggal di Purwakarta. Saya akan bantu ngerjain bisnis barang lagi. Malah lebih banyak tim saya waktu itu. Allah bantu cairin lagi mobil berikutnya, Pajero berikutnya. Sampai akhirnya Allah izinkan di tahun 2022 saya dapat 1 miliar. Jadi saya nggak pernah nyangka Bapak Ibu semua. Semenjak saya lulus kuliah, baru di PT Besta saya bisa bangun rumah Bapak Ibu semua. Saya nggak pernah dapat warisan. Saya nggak pernah nyicil. Dan inilah rumah pertama saya, 1,5 miliar saya bangun. Ketika saya dapat rumah 1 miliar, itu kalau saya main online Pak, Bu, itu selalu ada status yang lewat. Ada status lewat, status 4-5 tahun yang lalu. Kasih tahu ke saya. Dilihatin di status itu adalah status Desember 2019, status saya sendiri. Ada foto waktu itu di dalam sebuah buku tertulis. Saya waktu dapat lusurin lihat foto itu tertulis. Saya tulis ternyata Honda BRV warna putih. Di mobilnya ada kan saya. Dan di sini tertulis juga rumah cash luas tanah 200, luas bangunan 100. Rumahnya ada sekarang. Dan saya punya dream board yang udah buluk, udah ada sarang laba-labanya ketemu. Dan di situ ternyata kenapa jadinya warna hitam, bukan warna putih. Ternyata Pajeronya warna hitam di gambar itu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu semua punya impian, jadikan itu doa dan jangan pernah ditarik lagi Bapak Ibu semua. Itu akan menjadi kenyataan. Jangan pernah ditarik lagi. Tunggu sampai Allah anggap kalian atas, anggap saya atas, ini saya pantas. Tahu nggak di Dream Book ini nomor 1 nomor 2-nya apa? Nomor 1 nomor 2-nya saya berangkat umroh sama istri sama orang tua.
Ini Desember, Bapak Ibu boleh cek di Instagram saya tahun 2016 Desember. Berangkat umroh bareng istri dan orang tua. 2023 perdana saya bisa berangkat umroh istri saya, anak-anak saya, kedua orang tua saya, kedua mertua saya, Bapak Ibu semua. Mungkin di luar sana banyak orang kaya, banyak orang yang punya mobil itu biasa. Tapi bagi saya ada yang spesial yang Allah berikan. Allah masih izinkan orang tua saya melihat perjuangan saya sampai berhasil. Allah izinkan saya melihat orang tua saya nangis depan Ka'bah, itu yang paling berharga Bapak Ibu semua. Allah izinkan saya nemenin ibu saya, bapak saya tawaf dan sa'i, itu yang paling berharga. Sampai hari ini orang tua saya selalu menunggu kapan ada capaian-capaian baru dari saya. Alhamdulillah, bahkan rezeki setiap bulannya tidak pernah berhenti Bapak Ibu semua. Keluarga saya kasih setiap bulannya. Dan rezeki ngalir terus. Ketika Allah bukakan pintu, ketika kita bertawakal pada Allah, benar-benar Allah bukakan pintu rezekinya dari arah yang tidak diduga.